Jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, semoga bahagia. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Saudara, rekan-rekan dari majelis, dari Jasmin PD Kota Medan, Bapak Pimpinan Cabang, Bapak dari Jasmin Cabang Tanjung Sari, rekan-rekan kepala sekolah yang baru dan yang masih menjabat dan yang sudah purna bakti dari kepala sekolah, bukan purna bakti dari Muhammadiyah, Pak ya. Rekan-rekan guru, bila sudah situasi kita, pertama dan paling utama kita panjatkan syukur kepada Allah Taala yang telah memberikan kita Ramadan jayanya, demikian pula kesehatan dan kesempatan, sehingga di siang hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengemban amanah kesyarikatan. Salam Islam pada Rasulullah, beliaulah uswatun hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah melaksanakan sunnah beliau. Sekedar berbagi, Pak Arifai kebetulan tidak bisa datang. Beliau ketua, dia amankan pada saya untuk menyampaikan kata sambutan. Baik Bapak dan Ibu, saya sambut dulu yang disampaikan Pak Ketua Cabang tadi ya. Bermimpilah seperti pimpinan. Pak Wasmi, jangan pernah dia bermimpi. Walaupun sudah purna bakti dari sekolah, masih ada mimpi orang yang sangat kami harapkan dari majelis. Jadi bermimpilah seperti pimpinan. Pak Kepala Sekolah yang baru, bermimpilah. Saya lihat produksi kita ada multimedia, ada komputer jaringan Pak ya. Komputer jaringan sudah hampir jenuh. Yang paling banyak di lapangan itu programmer, mohon program dari Pak. Lalu yang utamanya mesinnya yang TKR, karena ke Jepang itu diminta TKR, bukan sepeda motor. Ini kendaraan ringan. Tolong barangkali bisa ditebak supaya masa Bapak bisa dibuka. Saya kaitkan ini dengan kekhawatiran dari dunia usaha bahwa SMK itu masih banyak yang belum bisa bekerja, tidak siap kerja. Ini bisa kita antisipasi dengan sertifikat kompetensi. Di Indonesia itu Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, kalau tidak salah baru 2 yang membuka LSP, lembaga sertifikasi kompetensi. Di Medan itu SMK Negeri 2, SMK Teladan, tapi tak bisa melaksanakan ujian karena nggak ngerti. Saya berharap SMK Tanjung Sari bisa meraih itu, karena kalau kita raih, kita minta surat dari Dirjen, maka sekolah Muhammadiyah Sumatera Utara bisa kita ikutnya sebagai pelaksana sertifikasi kompetensi. Sertifikat kompetensi ini Bapak dan Ibu sudah memang ini dia dunia, karena sertifikat itu bahasa Inggris. Jadi kemampuan apa yang dia miliki akan tertulis di sana. Saya punya pengalaman kebetulan di Australia. Ada 2 orang pemotong tadi, satu orang Indonesia, satu orang Thailand. Saya tanya, yang orang Indonesia berapa gajinya? Dia bilang $15 per jam. Satu hari berapa? 8 jam, $120. Satu minggu 6 hari, $720. Saya tanya orang Thailand, dia berapa? $5.000. Orang Indonesia dikait cuma $720. Orang Thailand $5.000. Why? Kenapa saya bilang? Dia punya ini sertifikat kompetensi. Negara itu tak memperhatikan ini. Hanya gara-gara 1 lembar Pak, dia gaji $5.000, kerjanya sama. Dia bilang, mungkin ini perempuan, mungkin ibu ini lebih tahu dari saya potong gaji.
tapi dia tidak diakui secara internasional karena nggak punya sertifikat kompetensi. Saya punya, ini Pak, $5.000 Pak. Saya berharap ini di bawah ini masih bisa mendirikan itu Pak. Kalau bagaimana mendirikan itu saya Pak. Saya kebetulan tinggal proseskan LSP kebetulan saya yang itu. Memang LSP yang lain itu sekitar 5 tahun baru bisa. Alhamdulillah sudah janji mereka datang minggu depan baru 2 tahun. Supaya saya berharap sekali ada SMK Muhammadiyah yang punya LSP supaya murid kita ini bisa melamar di negara manapun dengan modal sertifikat kompetensi. Dengan demikian Muhammadiyah saya kira akan jauh melambung tinggi. Itu angan-angan kita Pak ya. Baik Pak, kepala sekolah yang baru saya menyatakan kemarin beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama Pak, posisi Bapak sebagai kepala sekolah. SK Bapak memang dari KWN Pak ya. Tapi Pak, apa namanya, kepala keluarganya PCN, tuan rumahnya. Pak ya, mentang-mentang SK Bapak dari KWN tak dilakukan lagi PCN, tapi itu hanya prosedur dan menjaga namanya ya. Bagi Bapak memang orang KWN, tapi kalau langsung Bapak sana diterima itu. Ada tuan rumah di sini Pak ya. Tolong dijaga itu supaya kita tak berantem di belakang. Apalagi kan Sari lagi di atas ini. Sekali kita berantem Pak, hancur kita semua. Mengangkat batang terendah bukan mudah. Kalau sudah rusak habis deh. Bapak sudah banyak Pak. Si Piro itu hampir 2.000 muridnya. Sekarang sudah mulai lagi, sudah 400. Perasaan hancur habis gara-gara berantem. Tapi biasanya kita berantem kalau sudah matahin ya. Kalau lagi air mata, kau dah katanya kan. Kalau lagi air mata, kita sudah matahin gitu. Kita sudah dilirik orang. Kalau menjawab Pak ya, Bapaknya itu nanti. Yang kedua, ada beberapa kewajiban Pak. Dalam ketentuan Majelis Tinggi PP nomor 02 bab 1 ada dikatakan bahwa kepala sekolah berkewajiban membina PN sebagai organisasi intrasekolah. Kalau di sekolah ini posisi Pak ya. Lalu ada tapak suci dan HW sebagai organisasi ekstra. Kewajiban Bapak itu membina itu dalam rangka kaderisasi Muhammadiyah. Karena mereka kita menjadi pimpinan di setiap tingkatan di Muhammadiyah. Kalau orang lain agak payah, macam saya kan dari luar dan lompat ke dalam ini. Jadi belum bulat ya kan. Tapi kalau dari IPM, dari HW, tapak suci tidak bulan kita. Tolong bina Pak ya. Lalu yang kedua, berkoordinasilah dengan Majelis Tinggi Cabang sebagai penyelenggara. Apapun ceritanya, koordinasi. Itu perpanjangan tangan dari PCM. Tidak mesti langsung ke PCM, dulu ke majelis supaya berfungsi mereka. Lalu yang ketiga, Bapak berkewajiban melakukan kaderisasi. Ada dua Pak. Kaderisasi dari segi organisasi, kaderisasi dari manajemen. Ketika nanti masa bakti Bapak habis 4 tahun, jangan sempat tak ada yang mencalonkan diri kepala sekolah. Kalau Bapak sendiri yang nyalon, namanya Bapak gagal mengkader. Kalau kamera kader bisa menekan. Yang kedua akal-akalan. Ya, kalau sudah Pak ya. Kalau Bapak sendiri yang nyalon gagal kaderisasi kan atau akal-akalan supaya Bapak tidak jadi kepala sekolah. Apalagi nanti periode kedua, jangan ada calon, gagal pun itu Pak, gagal total. Berat Pak ya. Nanti kalau kita lakukan yang ikhlas, aman ini Pak. Jadi nanti Bapak dan Ibu, coba kita lihat
di hadis periode pertama beliau saya akan jadi calon. Kalau cuma beliau, sampaikan aja. Kata Mahathir dulu bapak gagal gitu. Itu Pak ya, jadi urus bapak dua, mengkader calon kepala sekolah dan mengkader pimpinan perserikatan. Ya barangkali ada pengajian pula kan. Saya pernah jadi usul, gimana sih Pak? Kok banyak kali orang bukan mau menyeksi kerja kita memuhammadiyakan orang. Gimana kita ya kan? Jadi di tingkat bawah boleh lah. Guru-guru yang tidak dominan, nggak pula kemuhammadiyahan taruh Muhammadiyah. Guru sejarah, tapi kewajiban kita memuhammadiyakan dia. Karena setiap mata pelajaran itu terkait dengan visi-misi kita. Ini Pak, jangan tinggal mentah. Mana-mana ini kita yang selalu dalam tahu kan, jangan tinggal mentah. Ini perserikatan agak susah mengatakan dibuktikan. Agak susah. Siapa membuktikan, siapa memaafkan. Aturan jelas kan? Saya kadang-kadang ini kan jangan bilang itu berapa punya bayar. Kita tidak sampai itu. Bukan mainan kita itu kan? Ya. Pesan kepada Bapak ini SMA SMK ya. Data Dusari ini kita harapkan menjadi pusat pengkaderan Muhammadiyah. Bola aktivitas yang menuju ke sana. Saya kira sudah pernah saya lihat dari ada di brosur ada malam ibadah. Ya sudah ada. Lalu Pak, sebagian besar dari masyarakat kita tidak lagi persoalan biaya sekolah. Tapi yang dipersoalkan, kalau saya kasih sekian, anakku bisa apa? Dapat apa? Jika SMK, bisa apa dia? Jangan-jangan cuma SMK. Multimedia pula. Nah, bikin saya dulu, atau barangkali ada tes, bikin dulu kerbau yang bisa ketawa katanya. Tidak bisa. Jadi Pak, sekarang apa kita atau masyarakat kita mau berapa sih mau sekolahnya? Sekian ratus ribu. Bisa apa banyak sakit? Di samping rumah saya pas sekitar 400 meter. Pesantrennya Pak 9 juta gitu ya. Uang masuknya 20 juta SMP. Bulanannya 2,5 juta. SD 12,5 juta. Uang sekolahnya 550 juta karena pulang dia ya. Saya tanya, kok makan sih? Bisa apa sih anak kalian juga? Saya tanya dia, Pak, begitu tamat SMP, kami jamin 17 juz hafal. Begitu dia Pak buka pertama, 2 kelas dia terima. Itu pembukusan. Ini naik. Uang masuk 35 juta sudah. Bulanannya 3 juta. Berani dia. Makanya sekarang Pak, orang tua tak lagi mikir itu. Mau mahal, mau enggak, anakku siapa? Dapat apa? Jadi tolong Pak, setiap satu kompetensi itu tertentu. Kelas 1 itu multimedia sampai mana? Bisa apa dia? Karena kita betul-betul berbasis kompetensi. Jangan naik ke kompetensi kedua kalau yang satu belum tuntas. Dan benar itulah media itu. Tapi saya bukan media ujiannya, bukan media. Pembelajarannya media. Kalau tak pernah kita selama ini. Saya yakin ini sudah dilakukan Pak Kepala Sekolah Pak. Berbuat benar dan jujur. Walaupun agak pahit ya. Amanah. Karena salah satu anjuran kita kan Nabi ketika kita sudah merupakan amanah. Itu sangat penting. Jangan takut dipecat Pak. Kalau dipecat Pak, usul-usul nanti ke wilayah, tidak usah takut. Yang penting benar, jujur, amanah. Dan kan berapa? Pak Yusuf usul lagi kan? Artinya dalam bekerja lakukan dengan baik. Kalau
usah takut dipecat. Rezeki itu dari Allah. Lalu setiap perencanaan saya sudah dengan tadi sudah ada perencanaan saya. Setiap aktivitas rencanakan dari awal supaya kelihatan di akhir nanti berukur dia sampai di mana, berapa persen yang sudah bisa dilakukan. Jadi terlihat ya. Alhamdulillah sudah ada tim tadi. Itu yang paling penting. Berarti ya tim kerja sudah direncanakan, lalu monitoring Pak. Jangan lupa. Sekecil apapun kesalahan itu catat. Sekecil apapun. Karena biasanya yang kecil suka melakukan salah yang kecil, akhirnya yang besar jadi kan? Atau apa itu maafnya Bapak. Sekecil apapun catat. Pengalaman saya Pak, dosen saya di Unibet, saya ketujuan apapun kesalahan saya catat. Suatu ketika yang bertorat, di mana yang dosen ini? Itu suratnya saya panggil. Cuman dia tidak mau menghadap saya karena jauh di bawahnya, karena dosen saya kan. Dia menghadap dekat. Lalu dekat panggil saya. Karena orang ini memang baik, dialah besok kerjakan itu betul. Karena tercatat semua. Jadi istilahnya Pak begini, ada upah pada berdosa. Jadi seperti apa menurut saya? Lalu Pak, ciri khas kebanggaan kita belum ada. Apa sih yang kita banggakan di sekolah ini? Anak kita itu istimewanya di mana? Contoh Pak, juara catur Sumatera Utara. Contoh saja ya. Jadi catur lah yang menjadi nama besar kita. Itu contoh saja. Jangan perlu dibuat di media itu catur kan? Ya. Ada yang Arabik, ada matematik. Orang dengan teman tim itu dibicarakan Pak. Apa yang mau kita tonjolkan ke depan? Kalau bisa buatlah setiap periode itu ada lomba. Karena akan mempengaruhi nanti ketika dia akan mungkin di SNMPTN, di perguruan tinggi. Bukan seminar, bukan, tapi lomba. Kemarin ada dari sekolah pesantren, dia juara tapak suci Sumatera Utara. Saya tanya, dari mana kau? Tidak ada Muhammadiyahnya. Siapa gurunya? Kepala SMA 1 Muhammadiyah. Juaranya dari pesantren lain. Orang tuanya minta keringanan mau kuliah, saya bawa ke Unibet. Ada aplikasinya Pak, ada ini. Saya bilang juara Bapak Sumatera Utara, juara silat namanya ya, Sumatera Utara. Gimana kau belajar? Sekolah Pak, siapa guru? Itu kepala SMA 1. Boleh banyak. Kepala. SMP 1. SMP 1 apa SMA 1? SMP 1. SMP 1. Pak Paiman. Pak Paiman Pak katanya. Saya punya yang juga. Juaranya sekolah lain dulu dari kita. Ya. Lalu sudah betul Bapak tadi ada rencana mau studi banding. Tapi Pak upgrading guru. Upgrading guru ini sebenarnya nggak pada sulit. Bagaimana membuat RPT, contoh saja ya. Bagaimana membuat soal. Apakah soalnya wawancara atau karena di SMK itu Pak observasi ya. Di SMK itu banyak soal observasi. Itu bukan mudah membuat itu. Bagaimana membuat deskriptornya? Barangkali perlu latihan. Ya. Kata kuncinya Pak Paskol ini, kata kunci ini, jadikan diri sebagai tauladan. Ini bukan hanya kepala sekolah, untuk guru juga. Ciri khas K13 itu adalah jadikan diri sebagai tauladan. Makanya kalau di Jawa Timur K13 itu kurikulumnya Muhammadiyah. Hanya orang Muhammadiyah bisa lakukan itu. Kalau di Manado ditanya, ini kurikulum apa? Kurikulum Islam katanya. Hanya kita bisa lakukan itu Pak. Mereka baca itu. Tolong jangan berpikiran bahwa religi itu hanya di PPKN dan agama. Bukan. Setiap guru
Kompetensi bupati itu harus bisa melaksanakan itu. Pedagogi, keterampilan bukan namanya keterampilan sekarang ya, karena ada abstrak, ada konkret, agak payah memang. Lalu yang kedua, bukan mudah merangkai model dengan saintifiknya, itu yang salah. Saya banyak SMK yang saya lihat di Medan, saya tanya, Pak, kurikulum apa ini? 2013, kurikulum kampus mengampung tidak. Karena dia tidak bisa merangkai antara model, start dari model dengan yang 5M. Kata kunci yang kedua di K13 ini dia bagaimana menggabungkan antara sintak dari model dengan 5 langkah M yang ada di sertifikat. Kemudian Pak, itulah persoalan guru yang paling susah dilakukan. Yang kedua Pak, kata kuncinya berikan pekerjaan kepada ahlinya, jangan sembarangan. Kata Rasul, kalau diberikan kepada bukan ahlinya, itulah kanjuannya. Jadi tidak apa-apa agak keras ini. Kalau tak cukup dulu, jangan coba apa Pak. Demi amanah perserikatan. Lalu yang terakhir Pak, masa lalu dan hari ini hanya kenangan Pak. Harapan kita hanya besok. Untuk itu mari kita berbuat dengan baik. Ini sebagai amanah. Jangan khawatir dengan pekerjaan, tapi khawatir hasilnya dari Allah. Rezeki itu datang dari Allah. Semua akan berarti dari itu. Lalu yang sangat terakhir lagi, ini amar ma'ruf dari mungkar Pak ya. Tidak kita. Barangkali harapan kedua dari masyarakat itu adalah agama Islam. Sehingga berbondong-bondong sekarang masyarakat ke pesantren. Tapi sayang, pesantren kita belum ya, masih kurang mampu melihat apa yang ingin masyarakat itu. Kan tidak sama semua anak kita Pak ya. Ada yang di rumah itu kamarnya satu, tiba di pesantren satu ruangan 30 orang, itu belum kita mampu. Yang dulu kita kepingin tahfiz, tapi dulu kita tak ada. Kelemahan orang murid sudah sakit, bersemuran. Kalau ingin mendengarkan bacaan yang kurang pas imamnya, datanglah musik Muhammadiyah kita. Tapi malu juga. Bagus, Pak Taufik. Enggak ada itu Pak di sini ya. Kita 15 menit sebelum masuk, ayat-ayat dulu. Membiasakan yang baik. Betul itu Pak ya. Kalau selama ini masuk 7.30 Pak ya, ini 7.15. Nah, guru pertama di depan kelas, yuk baca ayat ini, baca ayat ini. Memang 1 bulan pertama gak payah itu, tapi bulan kedua sudah lancar kan. Jangankan 37 Pak, juz ke-30 saja mereka hafal, bangga kita. Itu Pak ya, itu mau apa ini. Demikian Bapak dan Ibu, barangkali yang saya sampaikan tadi bisa juga untuk teman-teman yang lain. Tapi bagaimanapun sebagai manusia, pasti ada yang salah yang disampaikan. Untuk itu saya mohon maaf. Kepada kita semua saya mohon maaf. Kalau kita mohon ampun, saya sendiri mohon ampun. Bila kita berjaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.